Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat TKJ semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat cPanel atau control panel pada Debian versi 8 menggunakan EHCP. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Kenapa menggunakan aplikasi VirtualBox? Karena dengan menggunakan aplikasi VirtualBox ini, jika ada kesalahan dalam penginstalan ataupun ada keeroran di dalam proses pembelajaran ini, maka dia tidak akan merusak komputer kita atau membuat error komputer kita. Sedangkan jika terjadi keeroran pada dalam perjalanan kita menginstal cPanel ataupun yang lain, maka kita tinggal hapus saja atau clone dulu terlebih dahulu sehingga kita tidak repot lagi untuk mengembalikan datanya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu di bagian bawah video ini untuk mendapatkan update-updatean video kami selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, ada pun syarat-syarat untuk kita belajar EHCP ini. Pertama, itu teman-teman harus menginstal dulu VirtualBox-nya ini. Videonya sudah ada di bagian bawah deskripsi video ini. Kemudian teman-teman harus menginstal terlebih dahulu Debian. Di sini saya menggunakan Debian versi 8. Nah, untuk cara menginstalnya sudah saya lengkapi juga, ada di bawah video ini. Kemudian untuk DVD, CD, DVD Debian versi 8-nya, untuk linknya sudah ada di bawah video ini. Nah, yang terakhir syaratnya ialah teman-teman harus khusus untuk EHCP ini atau untuk belajar control panel ini, teman-teman harus terkonek dulu melalui internet. Nah, ini nanti secara garis besarnya internet ini akan dialirkan karena kita menggunakan VirtualBox, jadi internet ini nanti akan kita sharing ke VirtualBox-nya. Nah, teman-teman, saya anggap teman-teman ini sudah menginstal VirtualBox-nya dan sudah menginstal Linux Debian versi 8-nya. Nah, jika belum, silakan menginstal terlebih dahulu dan mengikuti tutorial yang ada di bawah video ini. Oke, jika sudah menginstal, teman-teman tinggal buka saja Debian 8-nya yang telah diinstal seperti ini. Oke, dia akan tampil seperti ini. Nah, silakan teman-teman tunggu saja. Ini jika tampilan seperti ini, silakan di enter atau ditunggu saja, silakan. Maka dia akan merespon sendiri. Nah, untuk kecepatan Debian ini, teman-teman, ini sesuai dengan memori atau kapasitas komputer teman-teman. Ingat teman-teman, Debian ini memang sangat ringan, tapi saya usulkan jika teman-teman memiliki mau menginstalnya di laptop atau di komputer, sebaiknya teman-teman memiliki memori lebih dari 1 GB. Oke, kita login terlebih dahulu teman-teman. Maaf, passwordnya salah. Kita coba lagi. Password punya saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kenapa saya buat 1 sampai 6? Karena saya takut lupa.
Jadi teman-teman sebaiknya jika menginstal nanti di Debian-nya atau di Debian nanti, sebaiknya menggunakan password yang sangat mudah saja itu terlebih dahulu. Nah, untuk pertama kali teman-teman setting terlebih dahulu setelah diinstal Debian-nya, teman-teman terlebih dahulu setting IP address yang ada pada Debian-nya. Caranya dengan cara ketikkan nano. Nano ini ialah ibaratnya ini aplikasi untuk membuka file atau membuat file. Jadi nano ini adalah perintah untuk membuat file atau membuka file. Nah, contohnya begini, saya akan membuka file yang namanya interface yang ada di dalam network. Jadi ini file itu berisikan tempat untuk mengkonfig IP address. Oke, saya buka no/etc/network/interface. Oke, nah teman-teman, ini adalah IP address yang sudah saya pasang terlebih dahulu pada penginstalan awal. Nah, jika teman-teman belum di sini masih kosong, teman-teman silakan menuliskan seperti yang ada di kolom ini. Sebaiknya teman-teman catat terlebih dahulu atau teman-teman pause dulu aja video ini, lalu teman-teman ketikkan IP address ini. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya menggunakan 137? Nah, saya menggunakan 137 dan gateway-nya 1 itu karena saya ini men-sharing internet sehingga masuk ke sini. Jadi saya menggunakan IP address yang sama dengan jaringan internet. Nah, bagaimana cara men-sharingnya? Nanti kita akan tunjukkan setelah saya menyelesaikan ini terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman telah membuat IP seperti ini, maka silakan tutup kembali atau simpan dengan cara tekan seperti ada di bawah sini, ada X untuk exit. Nah, untuk menggunakan X untuk exit ini ialah tekan Ctrl dan X. Jika nanti tampil misalnya tampilan seperti ini, saya ulangin. Nah, misalkan saya melakukan perubahan di sini. Di sini misalkan saya melakukan perubahan. Saya rubah jadi 1. Nah, teman-teman, maka di sini akan tampil misalkan save modified apakah mau di save. Nah, teman-teman ini kliknya yang Y untuk yes, N untuk no. Berarti teman-teman jika ingin menyimpan tekan Y, lalu tampil seperti ini, lalu jangan diapa-apakan, langsung tekan enter. Nah, maka IP address kita tadi telah berubah menjadi 192.168.137.101. Nah, untuk melihatnya teman-teman bisa mengetesnya dengan cara ketikkan if config. Ingat teman-teman, kenapa saya mengajarkannya di IP terlebih dahulu dan cukup lambat, karena takutnya nanti teman-teman di dalam perjalanan untuk menginstal ini terjadi keeroran yang mengakibatkan kebingungan. Nah, IP address belum berubah karena kenapa? Padahal tadi sudah ini IP addressnya 192.168.137.100, sedangkan kita tadi setelah rubah menjadi 101. Kenapa teman-teman? Karena si sistem belum kita restart atau kita reboot kalau perintahnya. Nah, belum kita restart. Kenapa seperti ini? Karena sistem masih membaca IP yang lama. Coba kita restart terlebih dahulu dengan perintah reboot. Saya tidak menyebutkan dalam bahasa Inggris teman-teman, sehingga biar diharapkan
teman-teman bisa menghafal perintah-perintahnya. Reboot. Oke. Kita restart terlebih dahulu. Kita login lagi teman-teman. Oke. Kita login lagi. Nah, kita cek IP-nya lagi. IP config. Nah, teman-teman, dia sudah berubah menjadi 192.168.137.101. Nah, maka nanti jika teman-teman mengalami belum berubah, maka silakan restart terlebih dahulu. Nah, sampai di sini teman-teman. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah men-sharing internet ke dalam VirtualBox ini. Dengan cara pertama, teman-teman bisa tethering dari HP ke komputernya, ke laptopnya, atau menggunakan kabel LAN, terserah teman-teman. Nah, yang jelas cari terlebih dahulu sumber internetnya. Kalau di sini saya menggunakan WiFi, klik kanan, open network in sharing, seperti ini. In internet setting, open network in internet setting. Kemudian teman-teman klik bagian change adapter option. Ini jika teman-teman menggunakan Windows 10. Jika menggunakan Windows yang lain, patokannya saja itu cari saja change adapter option. Oke. Nah, atau teman-teman harus tampilan seperti ini terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini jika teman-teman menggunakan kabel LAN untuk internetnya, berarti teman-teman di bagian sini yang di-share. Sedangkan karena saya menggunakan WiFi, sini menggunakan wireless alatnya, maka saya menggunakan di bagian sini. Nah, bagaimana cara men-sharingnya? Yaitu dengan cara klik kanan, properties, lalu akan tampil seperti ini. Cari tulisan ini network, terus di tab bagian sharing. Nah, di bagian sharing ini seharusnya ini masih hilang centangnya ini. Nah, maka kita centang terlebih dahulu seperti ini, dua-duanya. Lalu di bagian sini teman-teman pilih VirtualBox host only network yang ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu tekan OK. Nah, setelah ditekan OK, maka secara otomatis, kita matikan dulu, secara otomatis VirtualBox ini telah mendapatkan jaringan internet. Nah, dengan syarat di dalam tadi sudah memasangkan IP seperti yang saya pasangkan. Nah, cara mengetesnya apakah dia sudah terkonek internet atau belum, dengan cara kita bisa ping ke halaman website yang kita inginkan. Contohnya saya ping ke google.com. Nih. Nah, kita ping, kita tunggu. Jika dia replay, maka dia sudah terkoneksi dengan internet. Nah, seperti ini. Time 50,4. Nah, ini artinya si VirtualBox, si Debian yang setelah saya install telah terkoneksi dengan internet. Oke, untuk men-stopnya teman-teman tinggal tekan Ctrl C. Maka dia akan stop. Ctrl C itu cancel. Oke, sampai di sini teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah syarat-syarat tadi terpenuhi dan sama seperti ini, ingat teman-teman, jika langkahnya belum sama seperti yang saya lakukan, sebaiknya teman-teman jangan melanjutkan terlebih dahulu ke bagian proses selanjutnya, karena bisa terjadi keeroran. Maka perbaiki terlebih dahulu apa-apa yang telah kita ajarkan sesuai langkah demi langkah. Nah, kemudian jika telah sama seperti ini teman-teman, maka teman-teman sekarang ialah proses instalasi
untuk cPanel-nya. Nah, untuk instalasi cPanel ini, kalau saya biasanya sebelum menginstal cPanel itu saya install dulu untuk web servernya atau Apache-nya, karena biasanya supaya tidak terlalu ribet saja, atau biasanya teman-teman akan bingung menempatkan posisi web servernya atau posisi di mana teman-teman akan menaruh file control panel atau file di EHCP-nya. Nah, dengan cara bagaimana teman-teman menginstal web servernya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Pertama, teman-teman masukkan dulu DVD Debian-nya dengan cara ini, kan ada dua nih. Ada yang seperti tampilan seperti ini. Seperti ini. Ada yang tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, yang tampilan di bagian bawah yang ini teman-teman bisa hilangkan saja supaya agar tidak mengganggu konsentrasi teman-teman. Nah, di bagian sini jadi tinggal satu seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman buka, kita masukkan dulu DVD-nya karena kita mau menginstal dan mengambil DVD-nya, mau mengambil filenya ada di dalam DVD. Kita klik setting, lalu pergi ke stroke, lalu pergi ke MPT atau kosong ini, lalu pergi ke lambang CD ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa pilih di choose this file, lalu pilihkan di mana folder atau tempat teman-teman menyimpan DVD satu teman-teman. Nah, di sini saya menyimpannya, saya menggunakan Debian 8.4.0. Yang kita gunakan ialah DVD satunya. Oke, klik. Dia akan tampil seperti ini, lalu oke. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah perintah untuk melakukan instalasi, yaitu dengan cara ketikkan terlebih dahulu apt min get install. Nah, lalu jika ingin menginstal web server dengan cara aplikasinya ialah Apache 2 tulisannya, maka tinggal tuliskan Apache 2. Nah, teman-teman, tinggal teman-teman klik enter seperti ini. Nah, jika terjadi seperti ini teman-teman, nah ini E.2 to local paket Apache, salah tulisan, mungkin maaf teman-teman, Apache 2 seperti ini. Nah, jika terjadi yang seperti tadi teman-teman, itu biasanya terjadi troubleshootingnya atau trouble-nya itu kita salah tulis atau DVD yang kita masukkan tadi belum respon. Nah, maka periksa lagi apa-apa yang seharusnya ditulis di dalam itu. Nah, teman-teman, jika telah tampil seperti ini, tinggal teman-teman di sini diperintahkan do you want to continuous, ada Y, ada N. Nah, jika teman-teman memilih N, maka dia tidak akan melanjutkan instalasi. Jika teman-teman tekan Y, maka dia akan melanjutkan instalasi. Maka kita tekan Y lalu N, enter. Nah, tinggal kita tunggu seperti ini teman-teman. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman. Maka sudah tampil lagi seperti ini. Maka web servernya sudah bisa diakses dan sudah selesai diinstal dan bisa diakses. Buktinya kita bisa mengeceknya dengan cara buka terlebih dahulu browser teman-teman, baik itu Mozilla atau Chrome, silakan. Lalu teman-teman ketikkan IP address teman-teman tadi. Kalau saya tadi kan kita menggunakan IP address 1.1. Nah, jika telah tampil seperti ini teman-teman, maka web server teman-teman
sudah berhasil diinstal. Baiklah teman-teman, untuk video selanjutnya, untuk bagian menginstal cPanel-nya, yaitu EHCP servernya, maka teman-teman silakan lihat ada di deskripsi bawah ini untuk video lanjutan keduanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.